Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video pertama ini aku mau ngajak kalian kenalan sama dunia rajut-merajut. Mulai dari jenis benang, jarum benang, sampai tusukan dasar yang paling gampang. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Di sini aku punya beberapa benang. Poli ceri hitam, poli ceri biru, pink, putih, kuning, hijau, merah, milk cotton biru sama yang pink. Milk cottonnya udah mau habis soalnya sering aku buat amigurumi kayak gini. Lanjut ke hakpen, ini namanya hakpen ya teman-teman. Aku pakai yang tulip yang nomor 0506. Terus hakpen dari rose yang nomor 03 sama 04. Kenapa nomor jarumnya beda-beda? Karena harus disesuaikan. Misalnya kalau kita pakai benang yang tebal, ya jarumnya juga harus yang besar biar hasil rajutannya bagus dan gak kaku. Terus ini kalau mau buat gantungan kunci atau di tas, jarum tapestry untuk rapiin sisa benang, penanda rajut, dakron yang biasa dipakai untuk amigurumi, dan yang terakhir ada gunting. Langsung aja ke tutorialnya. Kalau untuk pemula aku saranin beli benangnya yang polyester ya, karena selain harganya yang murah, ukurannya juga relatif kecil, jadi lebih mudah untuk ngerajutnya. Kalau untuk megang jarum biasanya setiap orang beda-beda. Ada yang megang jarumnya kayak gini, atau kayak gini. Ada juga yang kayak gini. Ini nggak baku ya, tergantung kalian aja nyamannya yang kayak gimana. Kemudian cara lilit benang, benangnya dililit di tangan sebelah kiri, di jari telunjuk ya. Kemudian benang yang pendek ditekan pakai ibu jari dan jari tengah sebelah kiri. Terus buat lingkaran kecil, ujung benang yang pendek di posisi atas kayak gini. Masukkan hakpen dari bawah kayak gini. Letakkan hakpen di atas benang yang panjang. Kemudian ambil benangnya, bawa masuk ke dalam lubang yang tadi kita tahan, terus dikeluarin. Kalau udah dikeluarin kayak gini, tinggal tarik benangnya pelan-pelan. Jadi deh, ini namanya slip knot ya teman-teman. Slip knot itu simpul pertama yang kita buat sebelum mulai ngerajut. Gampang banget bikinnya dan fungsinya buat ngekunci benang di hakpen. Dari sini baru deh kita mulai bikin tusukan-tusukan rajut. Terus yang kedua kita lanjutkan ke pembuatan tusuk rantai. Tusuk ini dinamakan chain atau biasa disingkat dengan kata CH. Caranya gampang banget, ikutin aku ya. Kamu bisa letakkan hakpen di atas benang kayak gini. Lalu ambil benang dari atas, bawa masuk ke lubang. Kalau udah tinggal keluarkan. Jadi deh, gampang banget kan? Kita coba lagi ya. Ambil benang dari atas, bawa masuk ke lubang. Kamu udah bisa belum nih? Ambil dari atas, bawa masuk ke lubang. Kita lanjutin sampai bener-bener lancar ya. Nanti hasilnya itu kayak gini. Kelihatan nggak ya? Atau aku fotoin aja deh nanti akhirnya, biar lebih jelas perbedaan tiap tusukannya. Ini aku cepetin aja biar nggak lama. Nah ini udah jadi, aku buat kira-kira 18 atau 20 tusuk rantai dan hasilnya kayak gini. Nah tusuk rantai ini pondasi pertama kalau kita mau ngerajut. Apapun rajutannya, pasti yang pertama buat tusuk rantai dulu. Kemudian yang kedua, kita belajar cara buat tusuk tunggal atau single crochet, biasa disingkat dengan SC. Caranya kita masukkan hakpen ke lubang yang kedua. Lubang pertama, lubang kedua. Oke, kita mulai aja. Masuk ke lubang yang kedua, lubang pertama, lubang kedua, masukkan jarum.
Kemudian ambil benangnya dari atas, tarik benang, bawa masuk ke dalam lubang kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini jadi ada 2 benang di hakpen. Ambil benang lagi, tetap dari atas, bawa masuk ke lubang dua-duanya. Jadi deh, 1 tusuk tunggal. Gampang kan? Kita coba lagi ya. Masukkan hakpen di lubang setelahnya. Kemudian ambil benang, bawa masuk ke lubang. Jadi ada 2 benang di hakpen. Ambil benang lagi, bawa masuk ke lubang semuanya. Nah, sekarang udah jadi 2 tusuk tunggal. Tinggal lanjutin sampai benar-benar hafal ya. Ini aku cepetin aja kayak tadi biar nggak lama. Nah, ini udah jadi nih teman-teman. Kalau udah selesai jadinya kayak gini. Nanti aku fotoin kayak biasa ya, biar lebih jelas kelihatan perbedaannya. Nah, ini hasilnya, cukup jelas lah ya. Kita lanjutkan ke tusuk berikutnya. Kita akan membuat setengah tusuk ganda atau half double crochet, biasa disingkat dengan HDC. Kayak yang aku bilang tadi, awalnya kita buat tusuk rantai dulu sebagai pondasinya. Ini aku buat sekitar 20 tusuk rantai ya. Kita langsung aja ke caranya. Masukkan hakpen ke dalam lubang ketiga. Tapi bedanya di sini kita nggak langsung masukin hakpen ke lubang. Kita ambil dulu benang sekali lilit, kemudian baru masukkan ke lubang ketiga ya, jangan lupa. Kalau udah, tinggal ambil benang lagi, tetap dari atas, masukkan ke 1 lubang aja. Jadi ada 3 benang dalam hakpen. Ambil benang lagi, masukkan ke ketiga-tiganya. Jadi deh 1 half double crochet. Gimana? Gampang kan? Kita coba ulang lagi ya. Lilit benang, masukkan ke lubang setelahnya. Kemudian ambil benang lagi, masukkan ke 1 lubang aja. Jadi ada 3 benang dalam hakpen. Kemudian ambil benang lagi, masukkan ke ketiga-tiganya. Nah, udah jadi 2. Kita ulangi sampai benar-benar lancar ya.
Nah, nanti hasilnya kayak gini. Bentar aku fotoin. Tara, begini hasilnya. Tapi aku buatnya kurang rapi. Nggak apa-apa lah ya, intinya caranya kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ke tusuk setelahnya, yaitu double crochet atau biasa dikenal dengan DC. Di sini aku udah buat tusuk rantainya. Langsung aja kita buat. Lilit benang sekali. Kemudian masukkan di lubang yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ambil benangnya tetap dari atas ya. Masukkan ke lubang yang keempat. Kemudian ambil benang, masukkan ke lubang. Jadi ada 3 benang dalam hakpen. Kemudian ambil benang. Seperti itu, masukkan ke dalam 2 lubang. Tinggal ada 2 benang. Ambil benang lagi, masukkan ke dua-duanya. Nah, ini udah jadi 1 double crochet. Kita coba sekali lagi ya. Lilitkan benang, masukkan ke lubang setelahnya. Kemudian ambil benang, keluarkan. Ada 3 benang dalam hakpen. Kemudian ambil benang, keluarkan 2, sisa 2. Ambil benang lagi, keluarkan semuanya. Nah, sekarang udah jadi 2 tusuk ganda. Tinggal diulangin terus biar makin lancar. Nah, ini udah selesai deh. Kayak gini, kalau rantainya tadi ada sekitar 20 tusuk rantai ya. Nanti aku fotoin juga biar dilihat gimana hasilnya. Nah, ini dia hasilnya kalau udah jadi, agak lebar dari yang sebelumnya ya. Kita akan lanjut ke tusuk berikutnya, yaitu tusuk triple atau treble crochet, biasa disingkat dengan TC. Seperti biasa, kita buat pondasinya dulu, yaitu tusuk rantai sekitar 18 atau 20 tusuk rantai. Nah, kali ini kita akan masukkan di lubang yang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita langsung coba ya. Caranya, lilitkan benang 2 kali di hakpen, lalu masukkan ke lubang yang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan di lubang yang ke-5. Lalu setelah itu ambil benang, bawa masuk ke lubang. Jadi ada 4 benang di dalam hakpen. Kemudian ambil benang lagi, keluarkan 2. Ada 3 benang. Kemudian ambil benang, keluarkan 2,
Sisa 2 benang, ambil benang lagi, dikeluarkan semuanya. Jadi deh, 1 tusuk triple atau treble crochet. Kita coba sekali lagi ya. Lilitkan benang 2 kali di hakpen. Kemudian masukkan ke dalam lubang setelahnya. Kayak gini. Kalau udah, ambil benang, keluarkan. Jadi ada 4 benang yang terlilit di hakpen. Kemudian ambil benang lagi, keluarkan 2. Ambil benang lagi, keluarkan 2. Ada sisa 2 benang, ambil benang lagi untuk dikeluarkan semuanya. Jadi deh 2 tusuk triple. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai jadi lancar ya. Nah, sekarang udah selesai. Tara, begini hasilnya. Tinggal dirapi-rapiin aja. Nanti aku fotoin juga kayak biasa. Tara, lebih lebar dari tusukan sebelumnya ya. Nah, yang terakhir tinggal di slip stitch. Ini kalau kerajinan kita udah selesai dibuat ya. Fungsinya untuk mengunci supaya lebih rapi lagi. Caranya tusukkan langsung ke lubang yang pertama. Kemudian ambil benang, keluarkan, dan langsung dikeluarkan lagi di lubang di belakangnya. Nah, seperti itu, selesai. Kita ulang sekali lagi. Masukkan ke lubang, kemudian ambil benang, langsung dikeluarkan. Nah, seperti itu. Masukkan ke lubang, kemudian ambil benang, langsung dikeluarkan. Nah, kelihatan nggak perbedaannya? Yang udah sama yang belum. Dia kayak lebih rapi dan tertutup gitu, daripada yang belum dia kayak lebih terbuka. Tinggal dilanjutin aja sampai ke ujung. Nah, udah selesai. Kayak gini hasilnya. Nah, kelihatan nggak? Semoga kelihatan lah ya.
Bentuknya jadi kayak tusuk rantai yang di bawahnya. Coba kita lihat yang di bawah. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya udah selesai semua rajutannya, tinggal ditarik aja, dimasukkan ke rajutan kita yang udah selesai, dan tarik lagi supaya dia lebih terkunci. Nah, sudah jadi. Nah, ini dia hasil dari masing-masing perbedaan tiap rajutannya. Yang pink sedikit berantakan, nggak sedikit, banyak berantakan, tapi nggak apa-apa. Pokoknya kayak gitu caranya. Aku males ngulang. Segitu dulu videonya. Kalau kamu suka video ini atau merasa terbantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin video rajutan lainnya dan kamu juga nggak ketinggalan update terbaru dari aku. Makasih banyak udah nonton.